masalah tadi entah apa tentang adanya GAM, Gerakan Aceh Merdeka mungkin ya beberapa waktu ke belakang mungkin lagi booming. Nah, untuk Bung Said juga sebagai Aceh itu menyikapinya bagaimana untuk negerinya? Ya, jadi setelah Aceh atau rakyat Aceh menyatakan kesediaannya bergabung dengan Indonesia gitu ya, dan mendukung perjuangan Bung Karno dan Hatta untuk kemerdekaan Republik ketika itu, memang proses bergabungnya itu mulai dari masalah kesejahteraan, masalah keadilan, itu memang tidak serta-merta diraih sepenuhnya. Bahkan banyak kekecewaan, banyak darah dan air mata yang tumpah dengan konsekuensi tersebut gitu. Ada DOM, daerah operasi militer, dan pemberontakan GAM gitu kan. Dan ketika itu memang saya mengalaminya langsung gitu kan, dan saya melihat bahkan gitu. Dan saya meninggalkan Aceh itu ketika 2004, seminggu sebelum tsunami. Ketika itu saya diterima kuliah di Bandung, saya hijrah ke Bandung. Nah, sebetulnya itu terjadi karena apa? Itu masalah keadilan tadi yang tidak didapat gitu. Orang Aceh, rakyat Aceh sudah membantu Republik, tapi memang Republik tidak demikian. Misalkan saya memang tinggal di satu komplek namanya PT Arun, karena orang tua saya bekerja di sana gitu. Itu kan kita tahu bahwa pembagiannya tuh sangat tidak adil, sangat jauh dari nilai-nilai keadilan itu sendiri. Itu kan merupakan proyek vital nasional. Arun itu penghasil gas alam cair. Jadi di satu daerah itu dulu di Loksmawe itu ada PT KKA yang dia produksi kertas, kemudian ada Aromatik perusahaannya Tommy, ada PT Arun gas alam cair nasional yang hasilnya begitu luar biasa, yang sebetulnya kalau dipikir-pikir Aceh itu harusnya tajir melintir gitu. Kemudian ada PT AAF yang kerjasama pupuk antara negara-negara ASEAN. Kemudian ada PT Pupuk Iskandar Muda. Jadi di satu daerah itu proyek vital semuanya luar biasa gitu. Tapi apa yang terjadi? Kemiskinan itu sangat-sangat jelas terjadi gitu. Nah, jadi hanya dirasakan oleh segelintir orang saja. Ya, sementara rakyat kebanyakan itu pada miskin. Dan Mas Resul harus tahu juga bahwa pembagian untuk daerah itu sangat kecil. Aceh cuma mendapat 0, sekian persen, sementara 99% itu oleh Jakarta dikuasai, dan itu juga sebagai untuk membiayai proyek-proyek nasional di daerah-daerah yang lain. Jadi Aceh ini sudah berandil untuk, kalau bahasa kasarnya, memberi makan daerah-daerah sebetulnya sudah sedari dulu gitu. Tapi feedback ke kita apa? Air mata, ya kan, darah gitu. Banyak janda-janda yang kehilangan suaminya, sehingga munculkan perjuangan Inang Bale yang begitu luar biasa gitu. Kemudian perjuangan anak-anak juga gitu, karena kehilangan orang tuanya gitu kan. Dan mereka akhirnya memutuskan, wah kalau seperti ini terus memang kita harus pisah gitu. Karena memang sejatinya pertama awalnya kan memang Aceh itu sebagai suatu negara yang berdaulat gitu. Nah, wajar sekali. Sehingga saat ini saya melihat bahwa pemerintah sudah menyadari bahwa itu kekeliruan yang sangat besar. Dan ini memang pemerintah sedikit demi sedikit, apa yang saya lihat, memang sedang mengambil hati rakyat Aceh yang selama ini sangat terluka gitu ya. Nah, seperti itu. Mungkin masih banyak mungkin ya peristiwa-peristiwa atau ya intinya tentang apa yang telah diperbuat Aceh untuk bangsa ini. Nah, menyikapi dinamika politik sekarang nih, apalagi tahun depan 2019 kita menjelang Pilpres. Sebagai orang Aceh, khususnya Bang Said sendiri, apa yang akan disampaikan mungkin ke warga Aceh atau orang Aceh yang sedang di luar Aceh? Apa masukan untuk warga Aceh khusus atau warga-warga di luar Aceh lah untuk menghadapi Pilpres 2019 sebagai kacamata orang Aceh? Ya, saya memang selama ini melihat ya bahwa dinamika politik di Aceh itu sangat dinamis ya. Artinya dia tidak tetap berubah-ubah. Dari pemilu 2004 ketika itu memang Demokrat yang memang unggul. Kemudian 2004 itu PAN, 2009 itu Demokrat, kemudian terakhir 2014 itu yang menang adalah di sana itu Gerindra. Nah, jadi memang dinamikanya itu cukup kuat. Terlebih memang di Aceh itu kan punya partai lokal. Di sana partai Aceh yang begitu dominan ya. Nah, jadi kalau saya pikir Parnas yang memang mendekat dengan ke partai Aceh kemungkinan besar menang seperti itu, karena memang di sana partai Aceh yaitu ex-kombatan lah ya, itu memang sangat dominasi sekali gitu. Mulai dari
kabupaten kota, kemudian hingga ke provinsi, mereka memang menguasai baik itu di legislatif maupun di pemerintahan eksekutifnya gitu ya. Nah, untuk kondisi sekarang saya pikir rakyat Aceh sudah sangat pintar. Aceh sudah sangat maju, banyak sekali anak-anak muda Aceh yang berdedikasi, ya kan. Memang sedari dulu person to person orang Aceh itu banyak yang menonjol. Pak Ibrahim Hasan dulunya, ataupun sekarang Pak Surya Paloh, tokoh-tokoh nasional gitu kan. Sebetulnya banyak sekali orang Aceh yang memang memainkan peranan, terutama di departemen luar negeri gitu. Kalau kita kenal Pak Teguh Faizasa gitu kan, banyak lah sekali. Profesor-profesor juga sangat banyak gitu. Saya pikir untuk saat ini sudah sangat baik. Mereka sudah mampu melihat siapa sih sebetulnya pemimpin yang memang mampu untuk setidaknya memberikan kontribusi buat daerahnya gitu kan. Nah, memang kembali lagi bahwa karena Aceh ini dengan Islam ini nggak bisa dipisahkan, partai-partai yang bernafaskan Islam itu saya pikir masih punya tempat daripada partai-partai sekuler atau dalam hal ini yang nasionalis itu gitu ya. Nah, jadi saya mungkin masih memprediksikan bahwa partai-partai seperti Gerindra, ya kan, meskipun dia nasionalis tapi kan koalisinya kita tahu dengan kekuatan Islam gitu ya, itu masih punya tempat gitu di hati rakyat Aceh saat ini. Baik, mungkin perbincangannya luar biasa ya tentang Aceh, bahkan saya kira nggak ada ujungnya. Mungkin ini di yang terakhir Ya. saran-sarannya untuk warga Indonesia tentang Aceh, kita sebagai orang Indonesia kepada Aceh harus bagaimana? Kita kan tadi dengar tentang sejarah Aceh, perjuangan Aceh, kontribusi Aceh. Nah, kita sendiri sebagai pemuda Indonesia untuk Aceh itu harus seperti apa? Ya, kalau saya mengutip satu lagu Rafli di bait akhir, janganlah Aceh Tuhan lupakan yang telah berjasa seumur masa, cinta dan ikhlas mari wakafkan, negeri yang aman, rakyat sejahtera. Ya, itu kalau saya mengambil satu bait lagu, itu adalah pesan yang harus warga bangsa pahami, dan kita harus mampu untuk meresapi makna tersebut, bahwa Aceh ini bukan hanya provinsi yang merupakan bagian terintegrasi dari Indonesia. Bukan hanya itu, tapi kita harus tahu sejarah yang yang mengikuti keberhasilan atau pertumbuhan kita sekarang itu tidak lepas dari sumbangsih rakyat Aceh gitu. Mereka berjuang membantu pergerakan nasional, memberikan pesawat terbang pertama buat Republik, kemudian mereka rakyatnya bahu-membahu membantu kondisi ekonomi yang ketika itu terpuruk dengan memberikan emas gitu untuk Republik gitu kan, yang ketika itu kondisi ekonominya mengalami depresi ekonomi gitu kan. Kemudian hasil Aceh pun tidak dimakan mentah-mentah oleh rakyat Aceh gitu, bahwa mereka berpuluh-puluh tahun memberikan hasil alamnya buat Republik gitu, buat Nusantara ini gitu, dari hasil alam Aceh, sehingga proyek-proyek di tiap-tiap daerah itu bisa berkembang, dan itu diperoleh dari pembiayaan yang dihasilkan dari hasil alam Aceh gitu. Dan ya tetap Aceh tidak akan bisa dilupakan kayak gitu, karena melupakan Aceh sama halnya dengan melupakan melupakan dari mana asalnya Republik ini gitu loh. Kalau Bung Karno katakan bahwa kita jangan pernah melupakan sejarah, dan sejarah Aceh itu merupakan satu satu bagian yang tidak akan pernah dan tidak boleh terpisahkan dari berdirinya yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu. Luar biasa sekali. Mungkin ya penutup dari Bung Said, janganlah Tuhan Aceh lupakan. Ya sejatinya kita jangan lupakan kontribusi Aceh terhadap bangsa. Mungkin waktu juga yang sudah mepet untuk rekan-rekan semuanya. Kita berjumpa lagi di Restu Nasionalis Channel dengan narasumber dan tema yang lainnya. Untuk Bung Said, terima kasih waktunya. Kapan-kapan kita berjumpa lagi dengan tema yang lain. Baik. Untuk Bang Said, terima kasih. Bukannya gini. Siap. Sukses selalu tentang Acehnya. Oke. Terima kasih. Terima kasih.